Om Swastiastu, warganet yang beriman. Kali ini saya akan kembali membacakan tentang bab dalam, yaitu kedatangan Ide Dang Hyang Astapaka di Bali. Kedatangan Ide Dang Hyang Astapaka di Bali. Ilmu ketuhanan Ide Dalam Watu Renggong dikatakan telah menyatu dalam jiwa beliau atas anugerah Ide Dang Hyang Nirata, namun beliau masih berkeinginan untuk melengkapi dengan ilmu dari Ide Dang Hyang Angsoka yang ada di Jawa. Ide Dang Hyang Angsoka menolak untuk datang ke Bali, tetapi beliau memutus putranda Ide Dang Hyang Astapaka sambil menyampaikan pesan penting untuk melaksanakan homayanya bagi kesejahteraan rakyat Bali. Pada tahun 1530 Masehi, Ide Dang Hyang Astapaka datang dan melakukan perjalanan suci ke Bali. Tidak diceritakan dalam perjalanan Ide Dang Hyang Astapaka tiba di Bali dan disambut oleh Ide Dang Hyang Nirata di pasraman beliau di Desa Mas Gianyar. Sang paman yang menganut agama Siwa menyapa keponakannya yang menganut Buddha. Wahai anakku Astapaka, datang pula dikau ke Bali. Sang pendeta Buddha menjawab, ya Ramanda Ananda datang menghadap. Perkenankanlah. Ananda bertanya, mengapa Ramanda belum melaksanakan homayanya? Dijawab oleh paman beliau, sebab belum ada yang merestui. Kalau demikian, sekarang Ananda akan merestui Ramanda. Baiklah, Ramanda setuju dengan usulmu. Demikian percakapan tersebut yang melahirkan kesepakatan untuk melaksanakan homayanya secepatnya. Selama tinggal di Pasraman Mas, Ide Dang Hyang Nirata memutus Bande Semas untuk memohon kepada Ide Dalam Watu Renggong di Gel-Gel agar Ide Dang Hyang Astapaka bisa bertemu beliau berdua yang menganut Siwa dan Buddha
datang ke Gel-Gel dan disambut dengan upacara kebesaran kerajaan. Pada pertemuan tersebut, Ida Dalam Watu Renggong terketuk hati melihat penampilan Ida Dang Astapaka yang masih muda, cukup sederhana, namun mempunyai kebijaksanaan sebagai guru loka. Terbersit keinginan Ida Dalam untuk menguji kemampuan ilmu kadiatmakan Ida Dang Astapaka. Secara diam-diam, Ida Dalam Watu Renggong menyuruh abdi kerajaan untuk membuat lubang besar yang di dalamnya dilepas seekor angsa jantan. Di atasnya ditutupi taman bunga tampak alami. Angsa bersuara dengan keras dan didengar oleh semuanya. Kemudian raja menanyakan kepada Ida Dang Astapaka, apa yang bersuara itu? Ida Dang Astapaka menjawab bahwa itu adalah seekor naga. Raja tersenyum mendengar jawaban Ida Dang Astapaka karena yang dimasukkan adalah seekor angsa. Beliau menyuruh membuka lubang tersebut. Ternyata di dalamnya adalah benar seekor naga. Ida Dalam Watu Renggong dan semua yang menyaksikan menjadi kaget, tidak percaya terhadap apa yang dilihat. Ida Dang Astapaka menuntun naga tersebut dan melingkari tempat duduk Ida Dalam Watu Renggong. Ida Dalam bertanya, apakah tujuan dari kehadiran naga ini di hadapanku? Dan Yang Astapaka menjawab, Paduka Raja Bali, ini adalah naga banda yang nantinya akan berguna sebagai wahana mengantarkan Paduka kembali ke Budaloka. Ida Dalam Watu Renggong kagum akan kadiatmakan Ida Dang Astapaka. Demikianlah kemudian seorang raja setelah mangkat akan dipelebon lengkap dengan naga banda sebagai sarana untuk menghantarkan ke Sunya Loka. Setelah pembicaraan ini, Dang Astapaka dan Ida Dang Nirata mohon diri untuk kembali ke peseraman di Mas. Sesampai di peseraman Mas, kembali kedua pendeta ini melanjutkan pembicaraan tentang Homayadnya yang diputuskan akan dilaksanakan di Keraton Swecapura Gel-Gel. Segera kedua pendeta itu mempersiapkan segala kelengkapan bagi pelaksanaan upacara tersebut. Tak terkatakan betapa cepat pelaksanaannya di utama Mandala Keraton. Ida Dang Nirata dalam melaksanakan upacara berada di tengah api unggun yang diselimuti nyala api, namun beliau tak terbakar. Ibarat mandi di lautan api. Sedangkan di Madya Mandala, Empu Astapaka membangun giatnya di bawah pohon angsoka. Api itu membumbung tinggi dan menjilat-jilat di sekitarnya. Namun laba-laba di atas pohon itu tak terbakar, masih mampu membuat sarang di atas api unggun. Kagum mereka yang melihatnya. Setelah yadnya itu dilaksanakan, pepohonan berbuah amat lebat. Pohon kelapa berbuah 200 butir tiap pohon, dan padi di sawah juga amat lebat buahnya berkat keberhasilan yadnya dan juga berkat keluhuran budi baginda raja. Demikian Homayadnya dilaksanakan oleh Ida Dang Nirata bersama Ida Dang Astapaka dengan semua keberhasilannya. Setelahnya upacara ini tidak dilaksanakan lagi pada zaman pemerintahan Ida Dalam Bekung. Demikian ceritanya adalah seorang pencuri dengan alasan dirinya ditanduk oleh sapi yang menderita luka. Masalah ini disampaikannya kepada Ida Pedanda Sakti Wabrau yang kemudian menciptakan sebuah nyanyian dengan judul Ampik. Ada pula seorang istrinya dengan tanda-tanda bekas bertengkar, berpura-pura saja dalam pertengkaran, dan ia kemudian bersembunyi di tempat pemujaan.
dicari kemana-mana dan ternyata dijumpai ia di sana di tempat pemujaan kaum mayatnya. Demikian ceritanya, mayatnya tidak dilaksanakan lagi. Idedang yang nyerata dan idedang yang astapaka diberikan tempat oleh ide dalam Watu-Rengong, dan masing-masing berpeseraman di Katiagan Siku dan di Kebodan. Di sebelah utara Jeruk Karang Kepatihan, kediaman Patih Agung Kiai Patan Jeruk. Di tempat ini, idedang yang nyerata membangun tempat pemujaan, yaitu Pura Pusat Brahmana Katiagan, dan di dekatnya dibangun Pura Seganing. Beliau juga membangun setre atau kuburan dengan pura dalam pengulun setre untuk warga Brahmana beserta sisya seperti warga Pandey dan para busti. Balai Tumbak disebutkan pula dalam Gandamayu merupakan prototip dari pemujaan di Majapahit. Keturunan Idedang yang nyerata juga membangun tempat sembahyang lainnya, Ide Kemenuh membangun Merajan Kemenuh, dan Ide Keniteng membangun Merajan Keniteng yang dikenal dengan Merajan Batu Lemah. Idedang yang astapaka yang berseraman di Kebodan selanjutnya pindah ke Budekling Karangasem pada zaman pemerintah Ide dalam Bekung. Setelah gagal memberikan pencerahan kepada Kiai Batan Jeruk, sehingga peristiwa perlawanan Batan Jeruk tetap terjadi. Demikian kedatangan Idedang yang astapaka sebagai Bhagawanta Buddha melengkapi Idedang yang nyerata sebagai Bhagawanta Siwa bagi Raja Bali Ide dalam Watu-Rengong yang melestarikan kebudayaan Hindu Majapahit di Bali yang kita warisi hingga saat ini. Dan sekarang saya akan bacakan tentang kedatangan Brahmana Kling di Bali Ide dalam Sidekari. Kedatangan Brahmana Kling di Bali Ide dalam Sidekari diceritakan Ide dalam Watu-Rengong sedang melaksanakan karya agung Eke Dasarudra di Pura Penataran Agung Besakih. Pada saat persiapan upacara, datanglah seorang Brahmana dari Kling, Jawa Timur. Beliau adalah putra dari Danghyang Kayu Manis atau cucu dari Empu Chandra atau kumpi dari Empu Bahula atau cicit dari Empu Beradah, dan langsung menuju pusat kerajaan di Gegel. Pada saat ini, Ide dalam Watu-Rengong bersama Danghyang Nirata sedang berada di Besakih. Beliau langsung menuju Besakih dengan keadaan yang lesu, dengan pakaian yang lusuh akibat perjalanan jauh. Sesampai di Besakih, beliau diterima kurang hormat oleh pengayah melihat penampilan beliau dan menyatakan ingin bertemu dengan saudaranya. Ide dalam Watu-Rengong, para pengayah tidak mengizinkan masuk, namun beliau masuk dan langsung beristirahat di Pelinggih Surya Chandra menunggu Ide dalam. Ketika Ide dalam Watu-Rengong tiba, melihat seorang dengan penampilan kumuh, marahlah Ide dalam. Dikira orang gila masuk ke pura. Brahmana Kling diusir dari utama Mandala Pura. Beliau pergi meninggalkan Pura Besakih dengan mengeluarkan kutukan. Semoga karya di Pura Besakih tidak sukses dan tanah kekeringan, rakyat kekeringan serta kumatat kumitit ngerubede di seluruh jagat Bali. Demikian kutukan Brahmana Kling. Beliau pergi menuju daerah Bandana Negara di desa Sidekarya sekarang. Setelah Brahmana Kling meninggalkan Besakih, keadaan jagat Bali berubah seperti apa yang dikatakan oleh Brahmana Kling. Ide dalam Watu-Rengong melakukan samadhi di Pulau Besakih dan mendapatkan pawisik bahwa keadaan ini terjadi karena tidak menerima Brahmana Kling yang datang di Besakih. Segera dikirim utusan ke daerah Bandana Negara yang merupakan wilayah Badung yang dipimpin oleh Kiai Tegah Kori. Brahmana
menerima utusan dengan baik dan akan datang langsung ke Pura Besakih menemui Ide Dalam di Pura Agung Besakih di hadapan Ide Dang Yang Nirata dan Ide Dalam Watu Renggong, berjanji akan mengakui sebagai saudara apabila keadaan menjadi seperti semula. Brahmana Keling menyanggupi permintaan Ide Dalam dan keadaan menjadi seperti semula, dan karya Eka Dasaludra berjalan dengan baik. Side Karya pada saat ini juga melaksanakan upacara karya Nangkluk Merana guna memohon agar Gemata Komite tidak merobek Brahmana Keling dianugerahi gelar dalam Side Karya oleh Ide Dalam Watu Renggong, dan di tempat dalam Side Karya tinggal di Bandana Negara diperintahkan kepada Kiai Teguh Kori untuk membangun pelahyangan yang disebut Pura Dalam Side Karya yang letaknya di desa Side Karya Badung. Pada saat ini Ide Dalam Watu Renggong mengeluarkan bersama untuk selanjutnya agar semua upacara karya yang dilaksanakan di Bali agar memohon tirta penyidil karya dari Pura Dalam Side Karya. Demikian ceritanya kedatangan Brahmana Keling ke Bali, menyebabkan berdiri Pura Side Karya yang penting dalam melaksanakan upacara karya di Bali agar bisa terlaksana dengan baik atau Side Karya. Nah, begitu dulu saya akan lanjutkan membacakan tentang Dalam Watu Renggong menggempur Belambangan.